Jika kita melihat rekam jejak Hartman bersama timnas Kanada dan Toronto FC, satu ciri khas sangat menonjol. Ia menyukai sistem yang fleksibel, tetapi memiliki struktur kuat di lini belakang. Formasi pertama yang paling santer dirumorkan adalah 3-4-2-1 atau yang dijuluki para analis sebagai The Chameleon. Saat bertahan, formasi tersebut akan menyempit menjadi 5-4-1 dengan wingback turun sejajar dengan back tengah. Formasi kedua yang juga ramai diperbincangkan adalah 3-2-3-2 yang lebih ofensif dan agresif. Skema ini dikenal dengan konsep box midfield, di mana dua gelandang bertahan berada di depan tiga back, sementara tiga gelandang menyerang berdiri sejajar di belakang dua striker. Disinilah ia akan melihat apakah sistem 3 back cocok, siapa yang paling cepat beradaptasi, dan siapa yang masih perlu dibina. Yang pasti, satu hal sudah berubah. Timnas Indonesia kini tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk membangun sejarah baru. Kabar penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menjadi salah satu berita paling menggemparkan di awal tahun 2026. Setelah melalui masa transisi dari era sebelumnya, baik itu bayang-bayang Patrick Kluivert maupun warisan filosofi Shin Tae-yong, kini skuad Garuda resmi memasuki sebuah babak baru. Bukan hanya soal siapa yang melatih, tetapi bagaimana Timnas Indonesia akan bermain di bawah kepemimpinan baru. Publik bertanya-tanya, apakah gaya permainan akan berubah drastis, atau justru Hartman akan menyempurnakan sistem yang sudah ada? Menjelang debutnya di ajang FIFA Series 2026 pada bulan Maret, spekulasi mengenai taktik dan formasi langsung bermunculan. Dan satu hal yang paling sering disebut adalah formasi 3 back. Formasi andalan, skema 3 back yang dinamis. Jika kita melihat rekam jejak Hartman bersama timnas Kanada dan Toronto FC, satu ciri khas sangat menonjol. Ia menyukai sistem yang fleksibel, tetapi memiliki struktur kuat di lini belakang. Hartman bukan tipe pelatih yang kaku dengan satu pakem, namun ia hampir selalu kembali pada dasar yang sama, 3 back sebagai fondasi permainan. Formasi pertama yang paling santer dirumorkan adalah 3-4-2-1 atau yang dijuluki para analis sebagai The Chameleon. Dalam skema ini, Timnas Indonesia bisa berubah wujud sesuai situasi. Saat bertahan, formasi tersebut akan menyempit menjadi 5-4-1 dengan wingback turun sejajar dengan back tengah. Ini membuat pertahanan menjadi sangat rapat dan sulit ditembus, terutama menghadapi lawan yang mengandalkan crossing atau serangan sayap. Namun saat menyerang, struktur itu bisa berubah menjadi sangat eksplosif. Dua gelandang serang di belakang striker tunggal akan menjadi pusat kreativitas. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand atau Tom Hai digadang-gadang akan mengisi peran vital ini, menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Mereka bukan hanya diminta mengatur tempo, tapi juga melakukan tusukan langsung ke kotak penalti. Disinilah filosofi Hartman mulai terlihat, menyerang dengan cepat, langsung, dan efisien. Formasi kedua yang juga ramai diperbincangkan adalah 3-2-3-2 yang lebih ofensif dan agresif. Skema ini dikenal dengan konsep box midfield, di mana dua gelandang bertahan berada di depan tiga back, sementara tiga gelandang menyerang berdiri sejajar di belakang dua striker. Dengan menempatkan dua penyerang seperti Ole Romeni dan Ramadan Sananta, Hartman ingin memastikan kotak penalti lawan selalu diisi pemain. Targetnya jelas, meningkatkan peluang gol dari jarak dekat dan memaksimalkan umpan-umpan silang dari sisi sayap. Skema ini akan membuat Indonesia tampil jauh lebih berani. Resiko memang besar, tapi Hartman tampaknya siap mengambil langkah tersebut, terutama dalam turnamen uji coba seperti FIFA Series. Karakter permainan, listen, understand, act. Dalam beberapa wawancara, Hartman menyebut filosofi pendekatannya sebagai fase adaptasi, listen, understand, act. Artinya, ia tidak akan langsung membongkar total tim. Ia akan mendengar,
memahami karakter pemain, lalu bertindak perlahan. Untuk FIFA Series 2026, targetnya bukan sekadar menang, tapi menguji sistem dan reaksi pemain dalam tekanan nyata. Karakter permainan yang ingin ia bangun terlihat dari 3 pilar utama. Pertama adalah counter pressing agresif. Begitu kehilangan bola, pemain harus langsung menekan dalam 3-5 detik pertama. Ini bukan hanya untuk merebut bola kembali, tetapi juga untuk memutus ritme lawan sejak awal. Kedua adalah verticality. Hartman tidak menyukai penguasaan bola lambat yang hanya berputar di belakang. Ia ingin bola bergerak cepat ke depan, memotong garis pertahanan lawan lewat umpan vertikal. Ini cocok dengan karakter pemain Indonesia yang punya kecepatan di sisi sayap. Ketiga adalah konsep sweeper keeper. Kiper bukan hanya penjaga gawang, tapi juga pemain pertama dalam membangun serangan. Dengan rumor bergabungnya nama seperti Emil Audero atau konsistensi Maarten Paes, Hartman membutuhkan penjaga gawang yang berani keluar dari sarangnya, membaca ruang dan mengirim umpan jauh secara akurat. Prediksi starting 11, rumor. Jika menggunakan formasi 3-4-2-1, inilah susunan pemain yang diprediksi akan menjadi tulang punggung tim. Di posisi kiper, Maarten Paes atau Emil Audero. 3 bek tengah, Jay Ides sebagai kapten ditemani Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kombinasi ini menggabungkan fisik, kecepatan, dan kemampuan duel udara. Wingback kanan, Sandy Walsh. Wingback kiri, Shane Patinama atau Calvin Verdong. 2 gelandang bertahan, Ivar Jenner dan Tom Hai. 2 gelandang serang, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Ortamanguen. Striker tunggal, Ole Romeni. Formasi ini memungkinkan fleksibilitas maksimal, bisa bertahan rapat tapi juga bisa berubah menjadi serangan cepat hanya dalam 1 atau 2 sentuhan. Mengapa FIFA Series 2026 begitu penting? Turnamen ini bukan sekadar laga uji coba, lawan seperti Bulgaria dan Kepulauan Solomon memberikan spektrum tantangan berbeda. Bulgaria akan menguji disiplin bertahan Indonesia menghadapi gaya Eropa Timur yang fisikal. Sementara Kepulauan Solomon akan menguji kemampuan Indonesia mengontrol permainan melawan tim dengan kecepatan dan stamina tinggi. Bagi Hartman, ini adalah laboratorium taktik. Disinilah ia akan melihat apakah sistem 3 bek cocok, siapa yang paling cepat beradaptasi, dan siapa yang masih perlu dibina. Yang pasti, satu hal sudah berubah. Timnas Indonesia kini tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk membangun sejarah baru.